Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan saya. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudari-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Kemudian dia menekankan lagi, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus tidak membenci orang-orang kaya. Tetapi Yesus secara tegas mengatakan kepada kita semua bahwa kita ini orang-orang kaya. Kita ini sudah memperoleh rahmat berkat berlimpah karena wafat dan kebangkitan Tuhan. Kita ini putra-putri Allah, kita sungguh kaya. Tapi celakalah kita ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita menutup mata terhadap penderitaan dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita orang kaya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita menutup mata kita terhadap penderitaan orang lain, sia-sialah hidup kita. Sekali lagi seperti bacaan kemarin, di mana kita ingat baik-baik, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu titipan. Bagaimana kita menggunakan titipan yang Allah berikan kepada kita untuk keselamatan banyak orang. Kalau Anda punya banyak, Bapak Ibu, berbagilah dengan orang lain. Anda tidak akan kemiskinan. Anda tidak akan mengalami miskin. Tapi tolonglah orang-orang miskin, agar mereka melihat di dalam dirimu bahwa Allah sungguh hadir, bahwa Allah itu berbelas kasih, bahwa Allah itu Maha Rahim. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian para murid tadi, Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Engkau. Jadi apa yang telah kami peroleh?" Kita meninggalkan segala sesuatu. Kita mau mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup.
agar kita bisa sampai pada hidup yang kekal. Maka mari kita ikuti Dia dengan setia. Setiap pekerja patut mendapat upahnya, tidak usah khawatir. Kadang kita terlalu banyak khawatir dan khawatir dan khawatir. Lalu kita lupa akan berkat-berkat kecil yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu. Tetapi orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dengan berbagi, dengan merendahkan diri, kita memperoleh rahmat dari Tuhan. Sekalipun kita punya sedikit, jangan lupa untuk berbagi hidup dengan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang masih Engkau titipkan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas semua rahmat yang kami terima dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi pembawa berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari kerakusan yang harus kadang mengorbankan orang lain di sekitar kami. Beri kami hati yang bisa berbagi dengan orang lain. Berkatilah orang-orang yang berkekurangan. Sentuhlah hati sesama mereka untuk juga berbagi kasih dengan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.